Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah TRO. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita bahas tentang masalah penugasan. Ya. Bentar ya. Nah, bahan tadi sudah saya share di grup, di Classroom ya. Kalian bisa, udah di-download semua bahannya. Ya, Bu. Sudah dipelajari, sudah dibaca. Oke. Oke ya. Nah, ini masalah penugasan. Oke, ini risau operasi, ini kita bahas masalah penugasan ya. Salah satu metode yang digunakan untuk penugasan adalah metode Hungarian. Pada metode Hungarian, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Jadi, setiap sumber, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas saja. Masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas sehingga ada N faktorial kemungkinan. Ya. Oke. Tujuan dari metode penugasan ini yang pertama adalah mengalokasikan pembagian tugas karyawan sedemikian rupa sehingga diperoleh total biaya minimum. Jadi, di dalam suatu pekerjaan tentunya ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dan ada beberapa karyawan yang bisa menyelesaikannya. Jadi bagaimana kita membagi tugas kepada karyawan supaya biaya yang dikeluarkan lebih kecil ya atau minim. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, metode penugasan sering disebut sebagai jenis khusus dari program linier, bertujuan untuk mengoptimalkan hasil yang akan dicapai, umumnya untuk meminimumkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan beberapa tugas. Jadi, di sini metode penugasan hanya khusus untuk menangani bagaimana mencari penugasan yang baik ya antara yang bekerja dengan kerjaannya, mana yang pas kombinasinya sehingga kita bisa meminimumkan biaya atau waktunya. Nah, di sini juga nanti kita juga bisa mengoptimal atau memaksimalkan kalau ada keuntungan biasanya ya. Jadi kalau dihubungkan dengan keuntungan biasanya bisa juga dimaksimalkan. Jadi
metode penugasan ini, optimalisasi itu bisa tercapai jika kita ingin meminimumkan atau kita memaksimumkan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Jadi ada 4 pekerjaan dan ada 4 karyawan yang menyelesaikannya. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan yang berlainan juga berbeda. Nah, maksudnya kita lihat pada tabel ini ya. Di sini, tadi kan dia ada 4 pekerjaan dan ada 4 karyawan. Jadi kita lihat kolom melambangkan pekerjaan, baris melambangkan karyawan. Di sini ada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Ya, baris, nah kita waktukan nama karyawannya ada si Raihan, Hamdan, Hasan, dan Wan. Nah, kita lihat tadi kan untuk satu pekerjaan, ya, satu pekerjaan itu biayanya akan berbeda jika diselesaikan oleh karyawan yang berbeda. Misalnya, pekerjaan 1, kalau dia dikerjakan oleh Raihan, biayanya 150. Kalau dikerjakan oleh Hamdan, biayanya 140. Ya. Kalau dikerjakan oleh Hasan, biayanya 250. Kalau dikerjakan oleh Sahwan, biayanya 170. Nah, di sini jika pekerjaan yang sama, diselesaikan oleh orang yang berbeda, biayanya berbeda. Begitu juga karyawan yang sama menyelesaikan pekerjaan yang berbeda, biayanya berbeda. Misal si Hamdan, kita lihat Hamdan, jika dia menyelesaikan pekerjaan 1, biayanya 140. Jika dia mengerjakan pekerjaan 2, biayanya 160. Jika dia mengerjakan pekerjaan 3, biayanya 210. Jika dia mengerjakan pekerjaan 4, biayanya 170. Nah, di sini nampak untuk orang yang sama, jika dia mengerjakan pekerjaan yang berbeda, biayanya berbeda. Dan di setiap kolom juga terlihat, ya. Oke, bisa baca tabel ini. Paham dengan tabel ini? Coba kalau saya tanya, Zahwan, kalau mengerjakan pekerjaan 3, berapa biayanya? 180. Oke. Hasan, kalau mengerjakan pekerjaan 4, berapa biayanya? 160. Hasan, kalau mengerjakan pekerjaan 4, 200. 200 ya. Raihan, kalau mengerjakan pekerjaan 2, berapa biayanya? 200. Oke, jadi paham ya membaca tabel ini. Nah, kita lihat apa sih masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Jadi kita mencari kombinasi yang pas karyawan dengan pekerjaan ya. Jadi si Hasan ngerjain yang mana, Raihan yang mana, Hamdan yang mana, Zahwan yang mana. Pekerjaannya supaya biaya yang dikeluarkan totalnya menjadi biaya yang minimum atau kecil. Nah, untuk itu kita gunakan metode Hungarian ini. Langkah pertama, menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. Jadi, kita harus buat tabel ini dulu. Kalau misalnya soal tidak ada tabel. Jadi, harus dibuat dalam tabel seperti ini. Setelah ada tabel itu, langkah kedua, melakukan pengurangan baris. Ya. Jadi, nilai-nilai pada baris kita kurangi dengan cara
Yang pertama, memilih biaya terkecil di setiap baris. Oke, kita perhatikan. Baris raihan yang ini. Berapa biaya terkecil pada baris raihan? 150. Artinya, semua nilai yang ada di baris ini dikurangi dengan 150. Ya, berarti di sini 150 kurang 150. 100 dikurang 150. 180 dikurang 150. 220 dikurang 150. Begitu juga Hamdan. Ya, kita lihat ini terkecilnya. 140, di sini 200, ini 160. Makanya tabelnya ini ya. Ya, pengurangan ini. Di sini baris 1 dikurangi 150 semua. Di baris kedua dikurangi 140. Di baris ketiga dikurangi 200. Di baris keempat dikurangi 160. Ya. Paham ya kenapa muncul pengurangan seperti ini, sehingga hasil pengurangan ini menjadi isi dari tabel ini. Jadi tabel ini isinya sekarang kolom satunya 0, 0, 50, 10. Kolom 2, 50, 20, 0, dan 20. Dan seterusnya ya. Nah, hasil dari pengurangan baris ini kita sebut dengan reduced cost matrix ya, atau matrik biaya yang telah dikurangi. Nah, setelah kita melakukan pengurangan baris, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pengurangan kolom ya. Berdasarkan hasil tabel langkah 2, pilih biaya terkecil pada setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom. Nah, kita perhatikan di sini kolom 1 biaya terkecilnya berapa? Di kolom 1 ini biaya terkecilnya berapa? 0. 0. Nah, semua ini dikurangi dengan 0. Kalau 0 dia dikurang bilangan berapapun dikurang 0 kan hasilnya tetap. Ya kan? Jadi, jika kolom itu nilai terkecilnya 0, maka tidak perlu kita kurangi. Pasti hasilnya segitu juga ya. Nah, baru kita lihat di kolom 3 yang tidak ada 0 ya. Di kolom 3 itu kan 30, 70, 30, 20. Jadi terkecilnya adalah 20. Makanya semuanya dikurangi dengan 20 di sini ya. Jadi 30 dikurang 20 jadi 10. 70 dikurang 20 jadi 50. 30 dikurang 20 jadi 10. 20 dikurang 20, 0. Itulah kenapa di sini terjadi operasi pengurangan. Dan di kolom-kolom yang lain, nilai terkecilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya, jika nilai terkecilnya 0, nggak perlu kita lakukan operasi pengurangan kolom ya. Nah, hasil pengurangan kolom ini menghasilkan tabel total opportunity cost matrix namanya ya. Nah, tabel ini selanjutnya langkah keempat ya, yaitu membentuk penugasan optimum. Kita memilih penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Nah, jadi kan tabelnya seperti ini, ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis yang bisa melewati 0, ya, 0 terbanyak. Ya, misalnya 0 terbanyak itu ada di sini, ya. Bisa kita buat garis sini ya. Kemudian ini kan ada 0 lagi 2 ya. Kita garis. Di sini ada 0,2, kita garis. Ya.
Jadi semua yang ada nolnya sudah kena garis ya. Kalau masih ada nol lagi yang belum, kita lagi garisnya. Garisnya kalau enggak lurus ke samping atau tegak ya, atau horizontal. Tidak boleh garis diagonal ya. Jangan pakai garis diagonal. Oke. Nah, sekarang setelah tidak ada lagi nol yang belum digaris, kita hitung berapa jumlah garis yang muncul, yang dihasilkan. Di sini baris 1, garis 2, garis 3. Jadi ada 3 garis. Nah, jumlah garis ini kita bandingkan dengan jumlah kolomnya. Kolomnya ada 4, berarti masih lebih kecil. Dia harus sama. Jadi kalau kolomnya 4, garis yang dihasilkan harus 4. Menentukan bahwa optimasi sudah tercapai. Nah, ini artinya belum dapat kita optimasinya belum tercapai. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita lanjut ke langkah pertama, melakukan revisi tabel. Ya. Oke. Revisi tabel. Bentar ya. Untuk merevisi tabel, pertama merevisi total opportunity seperti angka terkecil yang tidak diliputi garis. Nah, di sini kita nampak ya, yang tidak kena garis, angka-angkanya ada 50, 20, 10, 50, 70, 30. Nah, di sini yang terkecil berapa? Yang tidak kena garis berapa yang terkecil? 20. Ada yang 20, ada yang 10. Mana yang kecil? 10 apa 20? 10. Oh ya. 10. Jadi ini yang terkecil 10. Kalau kita sudah dapat angka terkecil, angka kedua, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Artinya semua angka-angka ini kita kurangi dengan 10. Berarti ini 50 kurang 10. 20 kurang 10. 10 kurang 10. 50 kurang 10. 70 kurang 10. 30 kurang 10. Ya. Setelah itu, ini kan berubah ya nilainya. Yang ketiga, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Nah, kita lihat. Yang ada di persilangan garis kan di sini, 50 dan 10. Nah, yang di persilangan garis ini kita tambah dengan angka terkecilnya, yaitu 50 ditambah 10, ditambah 10. Makanya ini berubah kan, jadi 60 dan 20. Kemudian kita garis lagi, ya, yang ada nolnya. Dari sini, 2, ini bisa, dan ada nol baru di sini ya, kita garis. Nah, sekarang kita hitung garis yang dihasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, garis yang dihasilkan adalah 4, sementara jumlah kolomnya juga 4. Berarti dia sudah optimal. Nah, kalau dia sudah optimal, berarti ini selesai. Kan? Nah, terus bagaimana kita menarik kesimpulan? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil ini adalah kita perhatikan yang ada nilai 0 ya. Ada setiap baris. Misalnya pada raihan, nolnya itu ada di kolom 1 dan kolom 3. Berarti untuk raihan rekomendasikan bisa mengerjakan pekerjaan 1 dan 3. Mana yang akan kita pilih nanti? Untuk Hamdan, dia bisa mengerjakan pekerjaan 1. Untuk Hasan, dia bisa mengerjakan pekerjaan 2. Untuk Zahwan, dia bisa mengerjakan 3 dan 4. Jadi, hati-hati. Dalam menyelesaikan ini, optimum itu harus dapat 0 di setiap kolom. Ya. Nah, kalau gitu, si Rehan sebaiknya mengerjakan pekerjaan mana? 3. 3 atau 1?
3 ya. Kalau dia mengerjakan pekerjaan 1, nanti Hamdan nggak ada pilihannya. Hamdan hanya 1. Jadi Rehan 3 dan 1. Nah, kemudian Hasan 2, Zahwan 4 ya. Itu. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke nilai awal, kalau Raihan 3, ya, Raihan mengerjakan pekerjaan 3, biayanya adalah 180. Hamdan mengerjakan pekerjaan 1, biayanya 140. Hasan mengerjakan pekerjaan 2, biaya 200. Zahwan mengerjakan pekerjaan 4, biaya 160. Sehingga kita jumlahkan total biaya yang dikeluarkan adalah 680. Jadi inilah kesimpulannya ya. Kesimpulan itu kita ambil dari sini. Jadi kalau sudah selesai sampai sini harus disimpulkan ya, dikembalikan ke masalah awal. Masalah awalnya apa? Kita kan ingin menemukan kombinasi pekerja dan pekerjaan ya. Biaya yang minim. Ini contoh yang pertama. Oke, sampai sini paham? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ya, kalau paham kita lanjut. Ya, pekerjaan tidak sama. Kalau tidak sama, kita cukup menambahkan yang namanya dummy. Ya. Jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah karyawan. Jika jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan karyawan semu atau dummy worker. Biaya semu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah karyawan lebih banyak daripada pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semua. Ini jobs. Oke, contoh bila jumlah pekerjaan lebih besar dari karyawan dapat dilihat pada tabel ini. Ya, ini ada penambahan dummy ya. Oke, lanjut. Itu tadi masalah minimalisasi, meminimalkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin memaksimalkan dengan metode Hungarian ini? Dalam masalah maksimisasi, elemen-elemen matrik menunjukkan tingkat keuntungan. Kalau tadi kan biaya dan waktu yang biasanya diminimalkan. Kalau kita ingin memaksimalkan, biasanya adalah keuntungan. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan. Artinya, jika seorang karyawan menyelesaikan satu pekerjaan, berapa keuntungan yang bisa diperoleh. Ya, jadi kontribusi keuntungannya. Kita lihat contohnya, ya, langsung masuk ke tabelnya. Misalnya, ya, ini ada 5 pekerjaan dan ada 5 karyawan. Ya. Nah, ini membaca tabelnya adalah keuntungannya. Kalau Afif mengerjakan pekerjaan 1, maka estimasi keuntungan yang diperoleh adalah 1.000. Jika Afif mengerjakan pekerjaan 5, keuntungan diperoleh adalah 1.500 ya. Jadi sama membaca tabelnya. Tapi jika dia mengerjakan pekerjaan 3, keuntungan 700. Faras kalau mengerjakan pekerjaan 2, keuntungannya 1.500. Jadi ini tabel ini khusus untuk membahas keuntungan, maka yang kita inginkan adalah memaksimalkan keuntungan. Langkahnya hampir sama, hanya berbeda di langkah pertama, yaitu di pengurangan baris. Seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum ya. Jadi bedanya hanya ini. Dengan langkah yang pertama, kalau tadi dikurangi dengan nilai minimum. Kalau ini kita cari nilai tertingginya dalam baris yang sama.
prosedur ini akan menghasilkan matriks opportunity loss. Matriks ini sebenarnya bernilai negatif, tapi kita hilangkan negatifnya, ya. Jadi ada baris Afib, ya. Lihat baris Afib, nilai tertingginya berapa? Di sini berapa nilai tertinggi? 1.500. Oke, ya 1.500. Nah, semua nilai di baris Afib kita kurangi dengan 1.500, ya. Misalnya ini kolom 1, 1.000 dikurang dengan 1.500, hasilnya berapa? 500. Minus 500 ya seharusnya, tapi kita abaikan minusnya, jadi 500 di sini ya. Nah, begitu juga yang ini, kolom 2, 1.200 dikurang 1.500, hasilnya 300 ya. 300. Oke, kemudian 1.000 dikurang 1.500, hasilnya 500 ya. Kemudian 800 dikurang 1.500 di sini menjadi 700. Ini 1.500 dikurang 1.500 hasilnya 0 ya. 0. Nah, paham ya ini? Jadi ini langkah pertama. Langkah pertama pengurangan barisnya dengan nilai tertinggi ya. Yang dipilih adalah nilai tertinggi. Langkah keduanya sama, pengurangan kolom. Pengurangan kolom kita ambil adalah nilai terendah ya dari masing-masing nilai kolom. Ya. Nilai terendahnya tetap ya. Jadi di kolom 1 nilai terendahnya berapa? 100. Ya. Berarti semua nilai di kolom ini dikurangi dengan 100. Jadi 500 dikurang 100 jadi 400 ya. 100 dikurang 100 jadi 0. Ya. 300 dikurang 100 jadi 200. 300 dikurang 100 jadi 200. Kemudian 700 dikurang 100 jadi 600. Jadi angka di sini sudah melakukan pengurangan kolom. Pengurangan kolom tidak dilakukan pada kolom 4 dan 5 karena nilai terendahnya adalah 0 ya. Nah, setelah kita lakukan pengurangan nilai kolom, kita dapat matriks total opportunity loss. Nah, baru kita garisi seperti tadi ya. Kita garis yang melewati. Jadi kita cari 0 yang ada di baris atau kolom mana. Kita garisi dulu. Ini ada 3. Kemudian di sini ada 2. Di sini ada 2. Di sini tinggal 1 karena ada di garis di sini ya. Nah, sekarang bandingkan lagi jumlah garis dengan jumlah kolom. Kolomnya kan 5. Ya. Sekarang garis yang dihasilkan 1, 2, 3, 4. Berarti belum sama dengan jumlah kolom. Berarti tabel ini harus kita revisi. Nah, revisi pun sama ya. Dan mengambil nilai-nilai yang tidak dilewati garis. Nah, perhatikan di sini. Berapa nilai terkecil yang tidak dilewati garis? Berapa? 100 ya. Jadi semua ini dikurangi dengan 200. 400 kurang 200, ini kurang 200 ya. Jadi ini menjadi 200, 0, 100, 0, 0, 500 dan 200 ya. Berarti kan 200 0 ya, 0, 100, 0, 0, 500 dan 200. Kemudian jangan lupa yang di persilangan garis harus kita tambahkan dengan nilai terkecil tadi. Ini 200 ditambah 200
jadi 400. Di sini 500 ditambah 200 jadi 700. Di sini 0 ditambah 200 jadi 200. Kita perhatikan 400, 700, dan 200. Baru kita garis lagi ya. Mana garis? Kita ambil 0 yang terbanyak dulu. Ini ada 3, kita garis. Di sini ada 2 garis. Sini ada 3. 2 ya. Ya, di sini ada 2, baru di sini tinggal 1 kita garis. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 garis, sudah sama dengan jumlah kolom, berarti dia sudah menjadi dia sudah dapat versi optimalnya. Hanya saja di sini kan banyak alternatif. Kita susun dia menjadi 2 alternatif ya. Misalnya Afif kan dia bisa 3 pekerjaan. Nah, kita ambil yang pertama, jika Afif mengerjakan pekerjaan 2, Badi itu mengerjakan pekerjaan 1, Zaki itu mengerjakan pekerjaan 5, Faras pekerjaan 4, dan Gazi pekerjaan 3. Nah, kebetulan Gazi hanya 1 rekomendasi pekerjaan untuk dia ya. Ini kalau kita ambil yang pertama itu hasilnya 680. Nah, kalau kita ambil yang kedua, 6.800 ya keuntungan yang bisa diperoleh. Kalau kita ambil alternatif kedua, kalau Afif mengerjakan pekerjaan 5, Badi pekerjaan 4, ya, Zaki pekerjaan 1, ya, kemudian Faras pekerjaan 2, dan Gazi pekerjaan 3, maka keuntungan diperoleh sama 6.800. Itulah kesimpulannya. Oke, sampai sini paham? Paham? Paham, Bu. Oke ya. Jadi kuncinya membedakan antara minimum dan maksimum hanya ada pada langkah pertama. Kalau minimum, langkah pertama pengurangan baris dengan nilai terkecil. Kalau maksimum, langkah pertamanya pengurangan baris dengan nilai terbesar. Ya. Oke, langkah selanjutnya sama semua. Nah, kalau sudah paham, lanjut ke latihan. Ya. Nah, latihan. Sebuah perusahaan pengecoran logam mempunyai 4 jenis mesin yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4. Setiap mesin mempunyai kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang, perusahaan mendapatkan pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan atau job, yaitu J1, J2, J3, dan J4. Biaya pengoperasian setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dilihat di tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Ya. Ini mesin M1, M2, M3, M4, dan ini jobnya J1, J2, J3, J4. Ini biayanya ya. Kalau mesin 1 mengerjakan job 1, biayanya 210. Seterusnya ya. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat mesin untuk menyelesaikan keempat jenis pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Nah, di sini kita ingin meminimumkan biaya. Artinya dia sama dengan contoh pertama. Ya, ini sama dengan contoh pertama. Oke. Nanti kamu tulis di kertas jawabannya ya, langkahnya seperti contoh ini ya. Dari mulai tabel tadi ya, terus memilih pengurangan baris, ya, pengurangan kolom, terus ke membentuk penugasan. Kalau dia sudah optimum di pertama ya sudah. Tapi kalau belum kita revisi ya, langkah revisinya dan hasilnya apa. Harus ada kesimpulan. Oke? Untuk tugasnya. Oke, udah paham tuh tugas.
Untuk ini rekaman Zoom yang pertemuan sebelum-sebelumnya tadi sudah saya share juga di Classroom linknya ya. Kalian bisa download, itu saya upload di YouTube ya. Silahkan kalau mau di-download atau mau ditonton. Tapi mungkin tidak pas di kelas kamu atau di kelas yang lain, nggak masalah. Yang penting kan materinya sama. Ya, jadi kadang kan kalian pada saat kita Zoom gini ada yang koneksinya tidak bagus, mungkin suara saya terputus-putus kamu dengar, ya kalian bisa putar lagi rekamannya. Itu kalau rekaman yang saya upload itu saya cari yang terbaik ya, istilahnya yang suaranya lebih bagus ya, lebih jelas, sehingga nanti kamu mungkin pada pertemuan kemarin membahas tentang ini saya agak ketinggalan bagian mana, kamu bisa putar lagi ya. Paham ya? Paham, Bu. Ya, boleh di download, boleh ditonton lagi ya. Itu untuk memudahkan, karena saya rasa kalau kalian copy itu agak besar filenya ya, kalau saya bagikan di situ lebih mudah. Oke? Ya, ini untuk tugas saya tunggu sampai jam 2 ya. Nah, kita kan sampai jam 2 ya, ini setengah 1, masih ada waktu 1,5 jam. Kerjakan sekarang ya nak ya, jangan ditunda, karena kalau ditunda nanti tugas kamu numpuk, ada tugas dari mata kuliah yang lain juga kan. Jadi ini jam kamu masih kuliah, kamu sampai jam 2. Jadi usahakan selesaikan sebelum jam 2, langsung kirim di Classroom seperti biasa. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya